Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video Renungan Malam hari ini adalah topik tentang mengalahkan setan. Bagaimana mengalahkan siasat iblis, bagaimana mengalahkan tipuan iblis, bagaimana mengalahkan ujian dan cobaan iblis. Berbicara tentang iblis dan segala cobaannya, saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan setiap orang yang bisa dia jatuhkan. Iblis akan terus berusaha untuk membelenggu siapa saja yang bisa dia belenggu. Apalagi di hari-hari terakhir, saudara. Firman Allah berkata bahwa ketika iblis tahu bahwa waktunya sudah semakin sempit, dia akan semakin giat bekerja untuk membinasakan, untuk menipu, untuk membelenggu, menyesatkan jiwa-jiwa yang dapat dia sesatkan sebanyak mungkin. Dan tentu saja saya percaya, tidak ada satupun di antara kita yang ingin tersesat, yang ingin tertipu, yang ingin dibinasakan oleh kuasa setan. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus bisa mengalahkan iblis. Kita harus bisa mengalahkan setan. Ketika dia terus berusaha, kita juga terus akan mengalahkan dia. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah mengalahkan iblis? Sudah mengalahkan setan dan segala tipuannya di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Bagaimana kita mengalahkan iblis dan segala tipuannya, supaya kita menang dan kita diselamatkan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah kisah tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh iblis. Dan Yesus menang. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengalami kemenangan atas segala cobaan iblis, dan kita akan terapkan dalam hidup kita supaya kita mengalami kemenangan atas segala cobaan iblis. Mungkin saat ini ada kehidupan saudara yang sedang diganggu oleh kuasa kegelapan. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang tidak tenang oleh karena pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dengar saudara, saudara bisa menang, saudara bisa mengalahkan segala campur tangan kuasa kegelapan. Mari kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita mengalahkan segala
kuasa kegelapan, segala tipuan iblis. Matius pasal yang ke-4 ayat 1-11. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Artinya firman Tuhan akan dijelaskan secara objektif dan benar-benar berdasar kepada setiap kalimat-kalimat firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya pula ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Saudara, lihatlah bagaimana iblis berjuang. Yang dia cobai kali ini adalah Yesus. Siapa Yesus? Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bisakah Yesus jatuh? Bisakah Yesus kalah dari cobaan iblis? Tidak mungkin. Karena dia adalah Allah. Kalau dia bisa jatuh ke dalam dosa, maka dia bukan Allah. Kalau dia bisa kalah dari iblis, maka dia bukan Allah. Tahukah iblis bahwa dia adalah anak Allah? Dia adalah Allah yang maha tinggi? Tahu. Tahukah iblis bahwa tidak mungkin dia dikalahkan? Tentu saja dia juga tahu, karena dia tahu dia adalah Allah. Namun demikian saudara, iblis masih juga berjuang, sekalipun dia tahu bahwa tidak mungkin Yesus dikalahkan melalui cobaan-cobaan yang demikian. Tapi itu pun iblis masih mencoba Yesus. Dengar saudara, betapa giatnya iblis mau menjatuhkan, betapa giatnya iblis mau membinasakan, sampai-sampai Yesus yang adalah Tuhan pun dia masih berusaha untuk menjatuhkan, padahal tidak mungkin Yesus jatuh ke dalam dosa. Artinya apa saudara? Kalau Yesus pun masih diperjuangkan oleh iblis untuk dijatuhkan, padahal dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, apalagi saya dan saudara.
Kalau iblis masih berusaha untuk membinasakan Tuhan yang tidak mungkin dibinasakan, apalagi saya dan saudara, dia akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia akan terus berjuang bagaimana membinasakan jiwa-jiwa. Dan mungkin hari ini saudara, hidup saudara sedang diperjuangkan oleh iblis untuk dijatuhkan. Ada beribu macam cara yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Kita akan belajar dari nas firman Tuhan ini, bagaimana supaya menang terhadap segala tipuannya itu. Mungkin hari ini iblis sedang membuat beban hidup saudara berat. Mungkin hari ini iblis sedang menempatkan saudara, memosisikan saudara dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang penuh dengan cobaan. Dan hidup saudara begitu berat saat ini. Dengar saudara, kita bisa mengalahkan iblis. Kenapa kisah Yesus dicobai dituliskan di dalam Alkitab? Supaya kita bisa belajar bagaimana Yesus menghadapi tipuan iblis dan dia menang. Supaya kita juga bisa menerapkan dalam hidup kita bagaimana kita menghadapi cobaan iblis dan supaya kita menang. Jadi saat ini saudara tidak perlu takut. Apapun yang saudara alami, mungkin saat ini saudara sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Apakah itu melalui mimpi, apakah itu melalui kejadian-kejadian. Ada begitu banyak permohonan doa di dalam channel ini saudara, di mana ada anak-anak Tuhan yang sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Mereka sedang diganggu dalam tidur mereka melalui mimpi-mimpi. Mereka sering diganggu di tengah keluarga mereka. Mereka sering diganggu melalui kejadian-kejadian aneh dan sebagainya. Tidak usah takut saudara, tidak perlu takut. Kita akan mengalahkan iblis. Kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa iblis. Itu sebabnya kita akan menang. Mari kita hadapi segala tipuan iblis. Mari kita hadapi segala cobaan iblis. Mari kita hadapi segala siasat iblis. Dan kita akan menang sama seperti Yesus menang. Saudara, di dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa Yesus dicobai. Tetapi melalui proses Yesus dicobai, lihat ayat yang ke-11 saudara. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya waktu itu iblis gagal, Yesus menang atas segala tipuan iblis, dan akhirnya iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat pun datang melayani Yesus atas kemenangannya terhadap tipuan dan cobaan iblis. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Yesus melawan iblis? Bagaimana iblis dikalahkan oleh Yesus dalam setiap pencobaan-pencobaan yang dia alami? Dan saat ini kita akan belajar saudara. Yang pertama yang menjadi kunci, yang menjadi rahasia kemenangan Yesus atas tipuan dan cobaan iblis ada di ayat yang pertama saudara, di mana dikatakan di sana, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi pencobaan yang dialami oleh Yesus itu semuanya ada di dalam penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus sedang memenuhi dia, Roh Kudus sedang ada pada dia ketika dia menjalani proses pencobaan iblis. Roh Kudus ada,
Roh Kudus hadir, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus menyertai saat Yesus mengalami pencobaan iblis. Itu sebabnya saudara, iblis dikalahkan karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kuasa setan, dari segala kuasa iblis. Yesus menang menghadapi segala cobaan karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Karena ada kuasa yang lebih besar dari segala kuasa iblis yang menyertai, yang menguasai Yesus. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, dalam saudara menghadapi segala cobaan dan segala tipuan iblis di dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara membutuhkan satu kuasa yang lebih besar dari segala kuasa iblis. Saudara membutuhkan satu kekuatan yang lebih besar dari segala kekuatan iblis. Itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kuasa iblis, saudara. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita dalam menghadapi dan mengalahkan segala tipuan dan siasat iblis. Saudara, kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mereka menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah, bahkan mungkin menjadi pelayan, tetapi mereka begitu gampang dikalahkan, mereka begitu gampang ditipu, dibelenggu dan dijatuhkan oleh iblis. Kenapa saudara? Karena kita tidak akan mampu menghadapi tipuan iblis melalui kekuatan kita. Kita tidak akan mampu, saudara. Itu sebabnya kalau hari-hari ini ada umat-umat Tuhan, ada orang-orang Kristen yang tidak sadar akan peran dan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka dia akan gampang ditipu, dibelenggu, dijatuhkan oleh iblis. Ada begitu banyak malah orang alergi juga kepada peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Begitu menyedihkan, saudara. Apa jadinya kalau Roh Kuduslah yang diberikan oleh Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala tipuan iblis, lalu kemudian datang orang-orang akhirnya alergi terhadap Roh Kudus, terhadap peran Roh Kudus, terhadap karunia Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Padahal itulah yang diberikan oleh Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka dalam menghadapi segala tipuan iblis. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara menyadari begitu pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup saudara? Adakah saudara menyadari bahwa hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah maka saudara akan mampu menghadapi dan mengalahkan segala tipuan iblis yang selalu dan terus akan berusaha untuk menjatuhkan saudara di sepanjang kehidupan saudara? Dan pertanyaan selanjutnya, adakah Roh Kudus saat ini sedang memenuhi kehidupan saudara dan memberi saudara kekuatan untuk melawan segala tipuan iblis? Kalau saat ini saudara belum menyadari bahwa betapa pentingnya Roh Kudus, di mana dialah kekuatan, dialah pribadi, dialah kuasa yang diberikan oleh Allah bagi kita dalam menghadapi segala tipuan iblis. Saat ini sadarilah saudara bahwa saudara membutuhkan Roh Kudus untuk memberi saudara kekuatan, untuk memberi saudara power dalam menghadapi segala kuasa iblis, dan saudara mampu mengalahkan segala kuasa dan tipuan iblis. Dan kalau saat ini saudara menyadari, bukalah hati saudara, minta dan undanglah Roh Kudus
mengalir memenuhi kehidupan saudara. Undanglah Roh Kudus untuk memberi kekuatan dalam kehidupan saudara. Engkau perlu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Saudara perlu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi hidupmu saat ini. Biarlah Roh Kudus itu menguasai hidupmu saat ini dan memberi engkau kekuatan dalam menghadapi segala tipuan dan siasat iblis. Roh Kuduslah kekuatan kita dalam menghadapi iblis. Roh Kuduslah kekuatan kita untuk mengalahkan segala kuasa dan tipuan iblis. Biarlah saat ini saudara, kita selalu merindukan Roh Kudus. Biarlah saat ini kita buka hati kita dan biarkan Roh Kudus selalu memenuhi kita di sepanjang kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, yang menjadi kunci untuk umat-umat Tuhan bisa mengalahkan setan, mengalahkan iblis adalah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara, ada hal-hal yang menggelikan seringkali. Ada orang-orang yang berpikir bahwa iblis takut kepada satu benda. Misalnya saudara, saya pernah mengalami dan mendengar satu kejadian di mana ada orang Kristen yang dia merasa sering kali ketakutan, sering kali diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian saudara tahu apa yang dia lakukan? Ada keluarganya yang memberi nasihat supaya dia mengambil minyak babi. Lalu kemudian menyiramkan minyak babi itu ke atas atap rumahnya saudara. Bayangkan betapa menggelikan, betapa lucunya dan betapa bodohnya orang ini. Karena iblis tidak pernah takut kepada babi. Iblis tidak pernah takut kepada benda-benda. Iblis tidak pernah takut kepada binatang. Tapi yang iblis takuti adalah kekuatan kuasa Roh Kudus. Ada lagi orang yang membuat jimat-jimat, tangkal-tangkal untuk melawan iblis. Ada benda-benda, ada kain-kain, ada jimat-jimat tertentu yang ditempatkan di rumahnya dengan pemikiran bahwa iblis takut kepada benda itu. Dengar saudara, iblis tidak pernah takut kepada benda-benda seperti itu. Ada juga seringkali saudara, saya dengar ada orang-orang atau ibu-ibu yang sedang hamil, lalu kemudian membawa satu benda kemanapun dia pergi supaya kandungannya tidak diganggu oleh iblis. Dengar saudara, iblis tidak pernah takut kepada benda apapun. Yang iblis takuti hanya satu, yaitu Tuhan. Yang iblis takuti hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus, tidak ada yang lain. Kalau saudara berpikir bahwa iblis takut kepada sesuatu, saudara bodoh. Saudara tertipu oleh iblis. Karena hanya satu yang dia takuti, yaitu kekuatan Roh Kudus. Kalau saat ini saudara mau mengalahkan iblis, kalau saat ini saudara mau iblis takut melihat saudara, maka hidup saudara harus dipenuhi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi itu yang pertama saudara, bagaimana iblis dikalahkan oleh Yesus dan bagaimana kita bisa mengalahkan iblis melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya bukalah hati saudara, biarkan Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan saudara. Yang kedua saudara, bagaimana mengalahkan iblis? Untuk mengalahkan iblis, kita bisa lihat apa yang dilakukan iblis kepada Yesus. Cobaan seperti apa yang dilakukan iblis kepada Yesus. Artinya apa saudara? Untuk mengalahkan musuh, kita harus tahu siasat, cara, strategi yang digunakan oleh musuh untuk memerangi kita. Dalam peperangan, hal yang paling penting dipahami oleh satu pasukan yang sedang berperang melawan musuhnya. Pasukan tersebut harus tahu siasat apa yang dipakai oleh musuhnya untuk melawan dia, supaya dia tahu bagaimana melawan musuh tersebut.
Kalau dia tidak tahu siasat musuh, maka dia akan gampang dikalahkan. Demikian juga dalam kita melawan iblis, saudara. Kita harus tahu siasat apa yang dipakai oleh iblis untuk melawan dan menjatuhkan kita, untuk menipu dan menyesatkan kita, supaya kita bersiaga dalam strategi-strateginya tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, saudara, ada 3 siasat iblis yang perlu kita kenali, yang perlu kita sadari supaya kita berjaga-jaga dalam area itu. Ada 3 area yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan setiap kita. Kita perlu kenali, kita perlu sadari akan hal itu supaya kita berjaga-jaga. Kita lihat area pertama, tipuan yang dilakukan oleh iblis adalah keinginan daging. Itu bisa kita lihat di ayat 3, saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jadi pada waktu itu iblis mencoba Yesus dengan memerintahkan dia mengubah batu menjadi roti. Dan lihat, saudara, apa yang terjadi pada waktu itu. Ayat 2 dikatakan, "Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus." Jadi Yesus sedang ada dalam situasi kelaparan. Ada keinginan daging, ada kebutuhan daging, ada kebutuhan tubuh, yaitu makanan. Tubuhnya sedang lapar. Dia sedang memiliki keinginan, yaitu keinginan terhadap makanan, karena dia sedang ada dalam situasi kelaparan. Dan iblis tahu akan hal itu. Ada kebutuhan daging Yesus, kebutuhan tubuh Yesus, yaitu makanan. Itu sebabnya dia mencobai Yesus dalam hal itu. Dia menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Dengar, saudara, kalau saudara mau mengalahkan, kalau saudara rindu mengalahkan setan, kenalilah di mana saudara seringkali ditipu. Kenalilah siasat iblis untuk menjatuhkan saudara. Yang pertama yang harus saudara tahu adalah iblis akan berusaha menjatuhkan saudara dalam keinginan-keinginan daging saudara. Kenapa ada begitu banyak orang yang akhirnya jatuh dalam dosa seks, perzinahan dan sebagainya? Keinginan daging. Kenapa ada keluarga-keluarga yang hancur karena perselingkuhan? Karena keinginan daging. Iblis mencobai mereka dalam keinginan daging. Kenapa ada orang-orang korupsi padahal sudah kaya raya? Karena keinginan daging. Ada begitu banyak keinginan-keinginan daging, baik itu harta, baik itu seks, baik itu kedudukan dan sebagainya. Ada keinginan-keinginan daging manusia, dan iblis akan selalu berusaha menjatuhkan manusia dalam keinginan-keinginan dagingnya tersebut. Hari ini saudara harus sadar bahwa iblis akan berusaha menjatuhkan saudara melalui keinginan daging saudara. Itu sebabnya berjaga-jagalah, kuasailah diri saudara. Andalkan Roh Kudus, karena kita membutuhkan Roh Kudus dalam kita menguasai keinginan daging kita. Kalau tidak, iblis akan menghancurkan saudara babak belur. Kalau saudara tidak tahu bahwa keinginan daging saudara lah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Itu yang pertama yang harus saudara kenali. Siasat iblis untuk menjatuhkan saudara adalah melalui keinginan daging. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 5 dikatakan, setelah gagal melalui keinginan daging, iblis pakai cara kedua, strategi kedua. Apa itu? Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu."
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, yang kedua di sini, Yesus dibawa oleh iblis ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah dan menyuruh dia untuk menjatuhkan diri, karena ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan menatang kakinya. Apa itu, saudara? Naik ke tempat tinggi dan menjatuhkan diri, lalu kemudian nanti ditopang malaikat-malaikat. Bukankah itu masalah pengakuan? Kalau nanti menjatuhkan diri lalu ditopang oleh malaikat dan akhirnya diakui oleh orang banyak, sesuatu yang luar biasa. Diakui oleh orang banyak bahwa Yesus menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, dari tempat yang tinggi tetapi tidak apa-apa. Wow, hebat. Saudara, yang kedua, strategi iblis untuk menjatuhkan Yesus yang juga akan terus dia pakai untuk menjatuhkan kita adalah melalui pengakuan, supaya dianggap hebat, supaya dianggap luar biasa, supaya dianggap kaya, supaya dianggap berkuasa, supaya dianggap pandai, supaya dianggap cerdas, supaya dianggap terpandang, supaya dihargai, supaya dihormati, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengakuan. Iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan manusia melalui pengakuan. Bukankah supaya diakui, manusia seringkali melakukan apapun? Supaya diakui, manusia rela mengerjakan apapun. Kenapa? Tadi sudah saya singgung dalam keinginan daging. Kenapa manusia sudah kaya raya tapi masih korupsi? Kenapa manusia sudah punya segala sesuatu tetapi masih korupsi? Supaya diakui. Kenapa manusia kepingin jabatan, kepingin menjadi orang berhasil sukses? Supaya diakui. Kenapa manusia menginginkan benda-benda mewah dan sebagainya? Supaya diakui. Ada banyak hal tidak salah dalam hal itu, saudara. Menjadi orang sukses tidak salah. Memiliki barang-barang mahal tidak salah. Tetapi hati-hati. Di sanalah iblis seringkali pakai untuk menjatuhkan kita melalui keinginan akan pengakuan, kebutuhan akan pengakuan. Jangan sampai supaya saudara diakui sebagai orang hebat, diakui sebagai orang cerdas, orang yang sukses dan sebagainya, saudara menghalalkan segala macam cara. Hati-hati. Iblis akan memakai di area pengakuan untuk menjatuhkan saudara. Lalu kemudian ketika iblis kalah, gagal dalam metode dan strategi kedua ini, dia pakai strategi ketiga. Apa itu? Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga, saudara, yang dipakai oleh iblis masih tidak jauh, yaitu keinginan akan kemegahan dunia. Iblis memperlihatkan kemegahan dunia kepada Yesus, lalu dia berkata, semuanya ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Ada begitu banyak orang rela menyembah iblis demi mendapatkan kemewahan dan kemegahan dunia. Ada begitu banyak orang yang pergi ke dukun-dukun untuk mendapat kesuksesan dan kemegahan dunia. Ada begitu banyak orang pergi ke gunung-gunung untuk mendapatkan kesuksesan dan kemegahan dunia. Karena itulah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Saudara, jangan-jangan saudara yang sedang mendengarkan video ini, saudara salah satu orang yang pernah ditipu oleh iblis. Demi mendapatkan kemegahan dunia, saudara rela mengerjakan sesuatu yang salah. Saudara rela
tunduk kepada iblis. Dengar saudara, hati-hati. Kalau iblis telah mengalahkan dan menipu kita, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Itu sebabnya kalahkanlah iblis. Bagaimana caranya? Kenali area iblis mencobai. Area yang pertama yaitu dalam keinginan daging. Area yang kedua yaitu dalam keinginan akan pengakuan. Area yang ketiga yaitu dalam keinginan kemegahan dunia. Hati-hati terhadap semuanya itu, karena itulah yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, cara untuk mengalahkan iblis. Yang pertama dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, yang kedua dengan mengenal di area mana dia mau menjatuhkan kita, dengan mengenal strategi-strategi dan siasat iblis. Yang ketiga saudara, kita bisa melihat ketika iblis mencobai Yesus ada 3 kali. Setiap kali iblis mencobai Yesus, maka Yesus menjawab. Misalnya ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Lalu kemudian kedua kali lagi Yesus dicobai, lalu dijawab oleh Yesus. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Lalu kemudian yang ketiga kali iblis kembali mencoba Yesus, lalu dijawab. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Apa ini saudara? Firman. Jadi setiap kali Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu lawan dengan perkataan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Yesus memahami firman itu dan Yesus melawan iblis melalui firman itu, melalui pemahamannya akan firman itu. Artinya saudara, kalau saudara mau menang atas iblis, saudara harus memahami firman Tuhan, harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara harus belajar firman Tuhan. Dan kemudian saudara harus lawan iblis melalui firman itu. Kalau tidak, saudara akan ditipu. Saudara pikir saudara sedang melakukan apa yang baik, tapi sebenarnya saudara sedang melakukan kehendak iblis. Karena tidak selalu yang baik itu adalah benar menurut firman Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga, pahamilah firman Tuhan dan lawanlah iblis melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana kita melawan dan mengalahkan setan. Yang pertama, lawanlah dan kalahkanlah setan melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua, lawanlah setan dengan mengenal di mana area-area dia mencobai kita supaya kita kalahkan dia. Yang ketiga, lawanlah setan dengan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Lawanlah setan, kalahkan setan dari kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini saudara. Mari tundukkan kepala, ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, di mana mereka telah belajar bagaimana mereka bisa mengalahkan setan. Bahwa kami harus mengalahkan setan dengan kekuatan Roh-Mu, bahwa kami harus mengalahkan setan dengan mengenal strategi dan siasat dan tipuan setan, dan kami harus mengalahkan setan dengan kekuatan firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, jamah berkati mereka, pakai mereka untuk mengalahkan setan dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin selama ini, bahkan mungkin saat ini, ada mereka yang sedang diganggu dan seringkali diganggu oleh kuasa setan. Biarlah melalui renungan firman malam hari ini, mereka menjadi pribadi yang tangguh kokoh berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka akan mengalahkan segala tipuan setan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, berkati mereka, pakai mereka untuk mengalahkan segala kuasa setan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat
firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat.
Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga,
Kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit,
Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh.
Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan, berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS, Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.